Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 961-963. Apakah kamu memujiku karena kepintaranku? Jericho Lee tersenyum acuh tak acuh. Begitulah. Lelaki tua itu mengangguk lembut, dengan desahan dalam suaranya. Permintaanmu mengingatkanku pada nenek moyangmu. Dia adalah seorang jenius yang tidak pernah mengambil jalan biasa, sehingga dia menorehkan prestasi yang luar biasa. Benar saja, bukan berarti sebuah keluarga tidak masuk dalam sebuah keluarga. Pantas saja kamu akan menjadi penerusnya. Jawabannya memberi saya kejutan, semua seni bela diri di dunia secara membabi buta mengejar seni bela diri yang kuat, keterampilan yang kuat, dan mencari hal-hal eksternal untuk memperkuat diri mereka sendiri. Hanya sedikit seni bela diri yang berpikir untuk memperkuat diri mereka sendiri. Tidaklah sopan untuk mengatakan bahwa bagi seorang pejuang, kekuatannya sendiri selalu diutamakan. Kekuatan seseorang bukanlah tubuh fisik yang kuat, ramuan yang kuat, atau roh yang murni. Ini tentang yayasan. Fondasi. Jericho Lee mengangkat alisnya, dan menurutku sama. Baiklah. Saya dapat melihat bahwa fondasi Anda berbeda dari kegigihan dan kekuatan orang biasa, terutama tingkat murni ki sejati Anda dan kapasitas penyimpanan aura, yang seharusnya menjadi unik di antara para pejuang awal ramuan emas yang telah saya lihat sepanjang hidup saya. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Jericho Lee terkejut, apakah kamu tidak memiliki begitu banyak reiki pada tahun-tahun itu? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, penyimpanan aura manusia ada batasnya, dan itu juga berbeda. Saat itu, saya berusaha semaksimal mungkin untuk menekan aura saya hingga batas yang dapat saya tanggung. Meskipun aku tidak segila kamu, aku 7 atau 8 kali lebih kuat dari prajurit biasa. Jadi segera setelah saya menjadi guru surgawi, saya memiliki kemampuan untuk membunuh guru surgawi Gaojing dan menantang guru spiritual Chujing. Anda seharusnya hampir sama, saya kira. Jericho Lee mengangguk. Petik 2. Sebagai orang masa lalu, Anda harus tahu bahwa semakin kuat fondasi Anda, semakin strategis pula Anda di tahap selanjutnya. Yang menggelikan adalah kebanyakan dari mereka sama sekali tidak memahami prinsip ini. Mereka hanya fokus bagaimana meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan menggunakan benda asing, sehingga pondasinya berlubang. Menyedihkan. Orang tua itu tidak dapat mengenalinya dan menghela nafas. Faktanya, keterampilan dasar Anda jauh lebih unggul daripada orang biasa dalam segala aspek, yang jarang terjadi di dunia. Tidak perlu membangun fondasi yang kokoh, tapi menurut saya Anda belum puas, bukan? Jericho Lee mengangguk dan tersenyum, dia tidak hanya tidak puas, tetapi juga membuat fondasinya lebih kokoh dan stabil. Yang saya inginkan adalah fondasi yang kokoh dan sempurna, sehingga ketika saya mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi di masa depan, saya tidak akan terguncang karena fondasi yang lemah. Yang disebut fondasi belum tua, bumi berguncang. Saya harap Anda dapat membantu saya memperbaiki semua kekurangan saya sekarang. Baiklah, duduklah bersila sekarang. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, sebenarnya, keterampilan dasarmu sangat kuat. Kamu tidak punya pilihan untuk menerobos Zongjing Tianxi. Kamu pasti menunggu sekarang, kan? Jika kamu menjalankan ki yang sebenarnya, aku akan menggunakan kekuatan itu. Tentang cara hebat untuk memperbaiki kekuranganmu. Kekuatan jalan. Jericho Lee sedikit terkejut. Ia mulai membudidayakan benih dao-dao setelah masa pendirian. Ketika benih dao-dao berakar dan berkecambah, dia benar-benar mulai berlatih seni bela diri. Tapi itu baru mulai berhubungan dengan kekuatan jalan yang hebat. Bahkan di zaman keemasan pun, masih jauh dari tingkat penggunaan kekuatan cara agung untuk mengarahkan aura langit dan bumi ke dalam tubuh dan berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan jalan besar, Jericho Lee ingat bahwa itu setidaknya berada di atas tahap gangguan. Anda tahu, di atas guru surgawi adalah Yuan Ying, di atas Yuan Ying keluar dari tubuh, dan keluar dari tubuh adalah gangguan. Seberapa kuatkah orang tua itu? Jericho Lee segera duduk di tanah dengan lutut bersilang. Kemudian dia memutar ki, dan aura di tubuhnya bergerak bersamanya. Topan berputar perlahan di sekelilingnya. Begitu mata lelaki tua itu tertuju, dia mengangkat tangannya dan membuat sketsa di udara seolah-olah dia telah memahami kehampaan. Lalu dia mengucapkan beberapa kata dalam hati. Begitu dia ingat, cahaya keemasan samar jatuh ke tubuh Jericho Lee. Bersenandung. Jericho Lee, yang sedang berlari dalam ki yang sebenarnya, segera merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya, yang mengalir kemana-mana di tubuhnya, memperkaya otot-ototnya dalam sekejap. Segera dia merasa seperti terbakar api.
Kekuatan besar ini akan mengeraskan tubuh, ki, aura, dan bahkan kesadaran ilahi Anda. Singkatnya, semua yang Anda miliki akan dipanggang seperti api untuk membuat Anda lebih kuat dan menutupi kekurangan Anda, jadi Anda tetap harus bersabar. Pengingat lelaki tua itu terdengar di telinga Jericho Lee. Jericho Lee mengangguk lembut, dan keringat di dahinya segera keluar. Panas yang menyengat dan pemanggangan hampir membuatnya gila, namun ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Jika Anda ingin menjadi kuat, Anda harus memberikan sesuatu. Panas. Itu sangat panas. Nyeri. Sakit di setiap pori tubuh seperti menerima linci. Pada akhirnya, Jericho Lee merasa dirinya pingsan, namun ia tetap bersikeras untuk menggigit giginya. Tentu saja, dia tidak kecewa dengan kekuatan Dao. Dia jelas merasakan kesadaran ilahinya lebih kuat, dan integrasi ki dan aura lebih tinggi. Aura yang tadinya di bawah hingga batasnya, mulai mengembang lagi. Bocah ini belum menjerit kesakitan sampai sekarang. Daya tahannya sungguh hebat. Orang tua itu tidak bisa tidak memikirkan adegan ketika dia marah oleh kekuatan besar tuannya dan meraung seperti membunuh babi. Dia tidak bisa menahan tawa getir. Orang benar-benar tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Jika Anda kalah, Anda kalah. Lelaki tua itu melihat ke belakang, dan tak lama kemudian warna titik-titik yang rumit berkumpul di matanya. Sisi lain dari tidur nyenyak si kecil ini masih belum terbangun. Aku khawatir dia tidak menyadari betapa mengerikannya keberadaan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Li Xuanwu, seorang anak laki-laki, bahkan berpikir untuk belajar kedokteran agar menjadi baik, mencoba untuk menekan sisi lain dari dirinya. Kalau saja sesederhana itu, orang-orang itu pasti tidak akan menyerah. Mereka menghitung ribuan tahun yang lalu bahwa mereka akan bereinkarnasi setiap 5 atau 600 tahun sekali. Kali ini akan tiba, mereka tidak akan menyerah naik. Saya harap metode Li Xuanwu dapat berhasil. Ini adalah berkah, bukan bencana. Ini bencana. Saya tidak dapat menghindarinya. Saya harus meminta lebih banyak berkah sendiri. Orang tua itu terus menghela nafas dan matanya menjadi semakin rumit. Kalau bisa, dia sangat ingin memberitahu Jericho Lee bahwa akar penyebab malapetaka itu adalah Jericho Lee sendiri, tepatnya di tubuh Jericho Lee. Jericho Lee sendiri mungkin tidak mengetahui bahwa dirinya dilahirkan dengan kemalangan dan bencana. Tapi kemalangan dan bencana ini, yang ditekan oleh manusia, keberadaan mengerikan lainnya yang tertidur di dalam tubuhnya, suatu hari akan terbangun, dan itu akan menjadi hari malapetaka. Saat itu, kemana Jericho Lee akan pergi? Orang tua itu tidak tahu, dia tidak berani mengatakannya, dia tidak bisa mengatakannya. Mungkin dia mengatakan Jericho Lee akan memilih bunuh diri untuk mengakhiri bencana, namun nyatanya hal itu tidak mungkin. Bahkan jika Jericho Lee bunuh diri, dia tidak bisa mati. Selama tubuhnya terluka parah atau dia akan mati, keberadaan mengerikan lainnya yang tersembunyi di dalam tubuhnya akan terbangun dan menyelamatkan nyawanya. Dia bahkan tidak pernah menyadari bahwa ketika dia putus dengan Jessica Zhao, dia akan bunuh diri. Bukan karena dia tidak bisa mati, tapi keberadaan mengerikan itu menyelamatkan nyawanya saat itu. Pada saat itu, warisan orang suci medis yang ditinggalkan oleh Li Xuanwu mulai mengambil alih, dan mulai bersaing dengan keberadaan yang mengerikan. Medan perang ada di tubuh Jericho Lee. Namun, Jericho Lee tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Bab 962, Ho. Entah berapa lama, Jericho Lee perlahan membuka matanya, mata gelapnya mengeluarkan esensi tajam. Bagus. Cacatku sudah diperbaiki, sekarang tidak boleh ada kekurangan. Dia melompat dari tanah, lalu berlari Zenki. Dia menemukan bahwa Zenki-nya berjalan lebih lancar dan murni, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit, hampir setengahnya, tetapi lebih kuat dari sebelumnya. Aura langit dan bumi yang terdapat di dalam tubuh juga lebih murni dan mampu menampung aura lebih banyak. Tubuh fisik lebih kuat, dan setiap gerakan memiliki rasa transendensi. Perasaan ketuhanan lebih ulet. Bahkan jika tuan dari guru roh menyerang akal ilahi sekarang, dia tidak akan terluka. Saya merasa seolah-olah saya telah menyentuh ambang tahap tengah inti emas. Segera, Jericho Lee menemukan bahwa budidayanya hanya berjarak satu lapisan kertas jendela dari tahap tengah jindan, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menerobos. Sekarang dia baru saja diubah oleh kekuatan Dao-Dao dan belum beradaptasi dengan keadaan baru. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, perlindungan diri tidak menjadi masalah sama sekali. Dia tidak terburu-buru untuk menerobos. Saat ini, dia perlu lebih siap untuk menerobos. Dengan kekuatanku saat ini, diperkirakan aku bisa membunuh lawanku meski aku berada di tengah-tengah Yuanying. Jericho Lee memperkirakan kekuatannya di dalam hatinya dan penuh percaya diri. Sebelumnya, kekuatannya, selain pedang Xuanyuan, bahkan sedikit lebih baik daripada Yuanying di periode pertengahan.
Namun kini budidayanya masih berada di tengah-tengah inti emas, namun fondasinya telah diperkuat kembali. Dia sangat yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuh lawannya di tengah Yuan Ying. Terlebih lagi, dia percaya diri untuk bersaing dengan Master Yuan Ying selanjutnya. Dapat dikatakan bahwa terobosan ini menghasilkan banyak hal dan meletakkan dasar yang lebih kokoh untuk budidaya selanjutnya. Ia tidak perlu khawatir dengan ketidakstabilan di masa depan. Apakah penutupanmu sudah selesai? Sosok ilusi lelaki tua itu muncul di depan Jericho Lee. Jericho Lee mengatupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Ya. Sekarang sudah berakhir, dan kita punya sesuatu untuk diperoleh." Orang tua itu berkata sambil tersenyum, "Saya dapat melihat bahwa fondasi Anda telah mencapai tingkat yang sempurna, seperti batu giok antik tanpa cacat, yang dapat menunjukkan postur terbaiknya tanpa diukir." Jericho Lee berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas pujianmu." Orang tua itu memandangnya, "Warisanmu sudah habis, kamu belum berangkat. Apa, kamu ingin berada di sini untukku, orang tua yang buruk?" Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, "Tuan, saya tidak mengerti satu hal pun." "Ada apa?" Kamu berkata. "Sebelumnya, ketika aku datang ke reruntuhan bersama teman-temanku, aku menemukan sebuah altar besar. Di altar, tertulis bahwa jika Anda membunuh iblis kuno, mereka yang mengganggu iblis akan dihukum. Saya tidak tahu apa itu sekte iblis kuno dan roh iblis. Dan apa gunanya altar itu?" Pertanyaan ini benar-benar membingungkan Jericho Lee. Mendengar ini, lelaki tua itu terdiam sedikit, dan kemudian perlahan menjelaskan, "Anda harus tahu bahwa sekitar 5 atau 600 tahun yang lalu, ada bencana di dunia praktik. Aku tahu. Keahlian sihir Jiu Xuan Bumi, yang membuat semua orang di dunia seni bela diri merasa ketakutan saat itu, akhirnya jatuh ke tangan manusia biasa. Setelah melatih keterampilan sihir, manusia segera tumbuh menjadi iblis besar yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Wei Qiheng. Pada saat itu, semua sekte besar bersama-sama menyerang orang ini dan akhirnya membunuhnya. Keterampilan abadi Jiu Xuan tersegel. Dan kekuatan sihir abadi Jiu Xuan adalah kekuatan sihir dari sekte iblis bernama Tian Mozong di zaman kuno. Ada sedikit rasa jijik dan jijik dalam nada suara lelaki tua itu. Tentang sekte iblis semacam ini, pejuang manapun merasa jijik dan dibenci. Sekte iblis. Jericho Lee bergumam dan mengingat namanya. Sekte iblis surga sangat kuat dahulu kala. Untuk menghancurkan sekte ini, para praktisi juga membayar harga yang sangat menyakitkan. Untungnya, pada akhirnya hancur. Orang tua itu berkata dengan gembira, dan kemudian tiba-tiba menghela nafas, sayang sekali Jiu Xuan tidak dapat membunuh iblis-iblis itu, tetapi keberadaannya tidak diketahui dan hilang. Kemudian, setiap 5 atau 600 tahun, keterampilan sihir Jiu Xuan Bumi muncul kembali di dunia manusia, membawa malapetaka ke dunia manusia. Li Jericho Lee menarik napas dan berkata, "Tidak bisakah ini dihindari?" Kemudian, dunia latihan menetapkan aturan bahwa selama itu adalah sekte iblis kuno, sekte itu akan musnah. Tiba-tiba menjadi dingin dan ganas. Jericho Lee berpikir, apakah ini arti dari kalimat babak pertama untuk memotong klan iblis kuno? Ya. Bagaimana dengan babak kedua? Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Wajah lelaki tua itu menjadi aneh. Jericho Lee Azeng, ragu-ragu selama beberapa detik atau mengangguk, tidak peduli apa, atau lebih baik menjelaskannya. Itu saja. Cepat atau lambat kamu akan tahu. Orang tua itu menghela nafas, lihat kakimu. Jericho Lee mengedipkan matanya. Tidak gelap di bawah kakinya. Tidak bisakah kamu melihat sesuatu? Dia menundukkan kepalanya dengan curiga. Dengan lambaian tangan lelaki tua itu, kecerahan seluruh ruangan segera meningkat, dan kegelapan menjadi terang. Segera pemandangan di bawah kakinya muncul di hadapannya. Saat melihat kakinya dengan jelas, Jericho Lee menghela nafas dingin, pori-porinya terbuka, kulit kepalanya mati rasa, dan dadanya hampir tercekik. Ini. Rao selalu tenang dengan psikologis yang kuat, tetapi juga di kaki adegan menakut-nakuti wajahnya pucat, ketakutan. Iblis. Di kakinya, ada monster yang tak terhitung jumlahnya dengan penampilan suram dan bengkok, banyak tangan dan kaki, seperti manusia kelabang, jelek, udara hitam, wajah dan taring biru, dan senyum aneh. Hal yang paling mengerikan adalah jumlahnya tidak ada habisnya, hampir seperti lautan, jutaan. Kulit kepala Jericho Lee mati rasa, dan berkata dengan nada bersujud, "Ini iblis." Tepatnya, itu adalah sejenis makhluk yang disebut iblis. Kami menyebutnya roh. Dengan lambaian tangan lelaki tua itu, kegelapan dengan cepat kembali ke angkasa. Hati Jericho Lee yang tegang sedikit rileks setelah kegelapan pulih dan dia tidak bisa melihat iblis yang tak ada habisnya di kakinya. Namun, dia masih bergidik memikirkan ada begitu banyak hantu mengerikan di kakinya. Dari mana datangnya setan-setan ini?
Itu diciptakan oleh Sekte Iblis. Jericho Lee terkejut. Sampai batas tertentu, Sekte Iblis sangat kuat. Sungguh luar biasa dia bisa menciptakan makhluk mengerikan seperti itu. Dia tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu, apakah ada penindasan terhadap setan di ruang setiap meja. Orang tua itu mengangguk. Apakah para tetua yang menjaga iblis-iblis ini? Jericho Lee berkata. Haha, kamu tidak bisa membiarkan mereka keluar dan membahayakan dunia, bukan? Apalagi kita masih belum mengetahui dari mana setan-setan tersebut berasal dan bagaimana cara membasminya. Mereka seperti sekelompok makhluk undead. Setelah mereka dibunuh, anehnya mereka bisa beregenerasi. Setelah mereka dibunuh, akan ada lebih banyak lagi. Orang tua itu tampak rumit. Untuk menekan iblis-iblis ini, kami tidak pernah bersantai sedetik pun. Pada masa itu, Sekte Iblis melepaskan iblis-iblis ini untuk melakukan kejahatan, yang membuat kehidupan manusia sengsara. Kemudian, setelah iblis-iblis itu ditindas oleh kami, tidak mungkin untuk membandingkan tingkat bencana setiap 5 atau 600 tahun dengan tingkat bencana iblis kuno. Bagaimanapun, iblis-iblis ini dibersihkan. Bab 963. Mendengar pidato tersebut, Jericho Lee tiba-tiba merasa kagum di hatinya. Orang tua itu seharusnya sudah ada lebih dari 1000 tahun yang lalu. Saya khawatir dia telah meninggal selama ratusan tahun. Tapi demi kedamaian dunia manusia, meski hanya ada secercah hantu yang tersisa, dia harus menjaga iblis-iblis ini. Tuan, bagian kedua dari kalimatnya adalah untuk memperingatkan orang lain agar tidak melawan roh jahat, bukan? Ya. Begitu makhluk-makhluk ini dilepaskan, itu pasti akan menjadi bencana dan malapetaka yang tidak dapat diperbaiki. Terlebih lagi, Sekte Iblis sudah ada ribuan tahun yang lalu, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang iblis. Jika seseorang datang untuk mengganggu iblis, mereka pasti orang-orang yang ingin memiliki gagasan tentang setan. Hanya ada satu cara untuk menghadapi orang-orang seperti itu, yaitu menembak untuk membunuh. Warna yang tajam melintas di wajah lelaki tua itu. Hati Jericho Lee sangat menakjubkan, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Qiu Qianqi, yang datang bersamamu kali ini, adalah orang yang berniat untuk menyentuh iblis. Baru saja dia menyadari kesempatannya, tetapi di luar angkasa, teman lamaku telah membunuhnya. Saat dia mengatakan ini, ekspresi lelaki tua itu sangat tenang, seolah membunuh orang yang berhati buruk adalah hal biasa baginya. Jericho Lee terkejut dan berkata sambil berpikir, tidak heran aku merasakan sesuatu yang salah darinya sebelumnya. Menurutku itu harus digunakan untuk mencari setan. Ya, namanya hantu darah. Itu adalah benda khusus yang bercampur dengan darah manusia dan darah iblis, yang dapat menarik iblis. Benda semacam ini seharusnya menghilang setelah jatuhnya sekte iblis ribuan tahun yang lalu. Sedikit membingungkan. Mungkin ikan yang luput dari jaring. Dia mendapatkannya secara kebetulan, seperti dia mendapat peta. Jericho Lee berkata dengan santai. Apa katamu? Nada suara lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Peta, Qiu Qianqi mendapat peta, yaitu peta di lantai bawah gedung, dengan beberapa organ ditandai di atasnya. Jericho Lee berkata dengan santai, ada apa denganmu, senior? Oh. Suara lelaki tua itu sedikit memanjang dan menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa. Qiu Qianqi beruntung mendapatkan hantu darah. Baru saja, kami mencari akal sehatnya dan menemukan bahwa dia mengambil barang-barang itu secara tidak sengaja. Jericho Lee mengangguk, sambil berpikir. Tuan, untuk apa altar itu? Untuk mengeksekusi sekte iblis. Ya. Pada masa itu, ada begitu banyak orang di sekte Tianmo sehingga mereka tidak dapat membunuh mereka semua. Altar tersebut telah ada selama ribuan tahun. Itu pernah diperbaiki sekali pada zaman Sixia dan masih dilestarikan sampai sekarang. Aku mengerti. Pahami pertanyaannya. Baiklah. Pergilah. Orang tua itu tidak bermaksud untuk tinggal. Dengan lambaian tangannya, Jericho Lee menghilang ke dalam kegelapan. Di ruang gelap, hanya ada satu orang tua yang tersisa. Sosok ilusinya sangat kecil dalam kegelapan. Aduh. Saya tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk, memikirkan masa depan yang mungkin dibawa Jericho Lee, ekspresi lelaki tua itu tidak dapat menahan perasaan rumit. Pada saat ini, tiba-tiba ada, puff, di ruang gelap, dan sosok halus lainnya muncul dari udara tipis. Namun, situasi bayangan itu sangat aneh, dan melayang dari kegelapan di bawah seperti gumpalan asap. Kenapa kamu selalu mendesah seperti ini? Sosok ilusi itu memandang lelaki tua itu dan berkata tanpa daya. Itu bukan karena aku memikirkan masa depan si kecil. Mau tak mau aku khawatir dia akan kehilangan dirinya sendiri dan menjadi iblis. Orang tua itu selalu khawatir jika Jericho Lee tidak bisa mengendalikan dirinya, dia akan menjadi sumber bencana.
Bagaimanapun, itu terserah dia, dan karena bocah lelaki itu, Li Xuanwu, yang mengatur pukulan backhand seperti itu, dia pasti sudah mempertimbangkannya. Inilah satu-satunya cara untuk mengakhiri bencana. Aduh, aku tahu. Orang tua itu menghela nafas tak berdaya. Dia benar-benar tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan malapetaka. Tapi bisakah Jericho Lee benar-benar mengalahkan iblis mengerikan di tubuhnya? Mereka tidak tahu. Sekarang saya harus percaya itu anak laki-laki. Karena dia bisa dipilih oleh Li Xuanwu, pasti ada alasan untuk dipilih. Terlebih lagi, Xia Houji tidak sama. Dia tertinggal. Maksudmu pasangan itu? Pria tua itu mengangkat alisnya karena terkejut. Lebih dari itu, Xia Houji pintar. Sayangnya dia adalah pria dengan potensi seni bela diri yang tidak terbatas. Demi mengakhiri bencana, ia bahkan kehilangan nyawanya sendiri. Sayang sekali. Suara sosok ilusi itu penuh penyesalan. Semuanya sudah berakhir. Saya berharap pengorbanan mereka dapat mengubah segalanya. Saya tidak sabar. Orang tua itu meratap. Suara yang tidak nyata itu berteriak, saya telah berada di tempat hantu ini selama ribuan tahun, dan saya khawatir saya akan menunggu saat ini. Awas. Anda dan saya hanya memiliki sedikit hantu yang tersisa. Tidak peduli seberapa besar kekhawatiran Anda tidak bisa keluar untuk membantu mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri, ya, sendirian. Li Shao. Hebat, kamu baik-baik saja. Li Shao, aku sangat khawatir. Begitu Jericho Lee keluar, Qiu Cheng dan yang lainnya dengan cepat berkumpul di sekelilingnya, tampak santai dan lega. Apa masalahnya? Mata Jericho Lee menyapu wajah mereka. Warisan Tuan Qiu gagal. Dia mati. Suojin menghela nafas dalam-dalam. Apa? Wajah Jericho Lee menunjukkan ekspresi ketakutan. Tentu saja, dia berpura-pura. Di luar angkasa, dia sudah tahu bahwa Qiu Qianqi sudah mati, tapi dia menyamar untuk menghindari timbulnya kecurigaan mereka. Jangan beritahu siapapun tentang setan, meskipun mereka adalah rekan satu tim yang berkumpul. Sayang sekali. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jericho Lee mengerutkan kening, orang tidak bisa hidup kembali setelah mati. Ada risiko dalam warisan. Saya hanya bisa menyalahkan dia karena tidak mengalami nasib ini. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Anda? Saya memiliki keterampilan yang sangat kuat, yang lebih kuat dari semua keterampilan keluarga Qiu, dan itu yang paling cocok untuk saya. Selama saya berlatih dengan baik, saya mungkin akan menjadi guru surga di masa depan. Tanda seru petik 2. Saya memiliki seperangkat metode kultivasi baru, yang paling cocok untuk saya. Metode ini dapat sepenuhnya mengubah saya dan merangsang potensi kultivasi saya. Kata Qiu Chengqi Zizi. Saya punya keterampilan, dan itu sangat kuat, kata Qiu Sue sambil tersenyum. 3 orang merenung keras, akhirnya tercerahkan, telah memperoleh peluang sendiri, mereka puas. Jie berkata sambil tersenyum, saya memiliki keterampilan deduksi yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa keterampilan deduksi di zaman kuno, yang bahkan lebih kuat dari gerbang Tianji. Begitu kata-katanya diucapkan, orang-orang menunjukkan rasa iri mereka. Tetapi ketika memikirkan deduksi, dialah satu-satunya yang bisa menggunakannya, dan orang-orang hanya merasa iri. Mereka tidak bisa iri dengan warisan potongan semacam ini, dan mereka tidak akan menggunakannya jika mendapatkannya. Jericho Lee melihat ke kiri dan berkata, Zuo Tianxi, bagaimana denganmu? Zuo Jian tersenyum dan terlihat puas. Menurut saran mereka, saya memilih untuk membentuk kembali akar saya. Harganya adalah pencapaian saya tidak dapat dipertahankan dalam 5 tahun, tetapi potensi dan fondasi saya akan meningkat pesat, dan efektivitas tempur saya akan jauh lebih kuat daripada sekarang. Tanda seru petik 2. Ini adalah kejutan.